Sehingga bangsa ini sampai sekarang masih tertatih-tatih dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan wabil khusus di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara hari ini masih prihatin kita dengan kemajuan. Provinsi ini adalah provinsi terbesar nomor 3 dari jumlah kabupaten kota setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan baru Sumatera Utara. Kalau Jawa Timur itu 39 kabupaten kota, maka Jawa Tengah 38 kabupaten kota, di Sumatera Utara ada 33 kabupaten kota. Nomor 9 dari segi APBD. Pertanyaannya, di mana Sumatera Utara dalam banyak hal? Itu pertanyaan kepada kita. Dan kita mudah-mudahan bersama dua lembaga penyelenggara pemerintahan di Sumatera Utara, jajaran Pemprov dengan DPRD, lembaga yang sangat mulia itu, tinggal 3 tahun lagi mewujudkan Sumatera Utara bermartabat Pak Wakil. Tinggal 3 tahun lagi. Demikian juga dengan lembaga DPRD, 2024 sudah dimulai kompetisi baru. Harapan kita semua sebagai pengemban tugas, pengemban amanat masyarakat Sumatera Utara 14,6 juta itu bisa menikmati hasil perjuangan dua lembaga besar itu, Pemprov dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Berkenaan dengan itu, izinkan saya tidak membacakan ataupun kalau membacakan sebagian dari pidato ini. Maka dengan itulah saya hadir. Kenapa saya ungkapkan seperti itu? Karena saya tahu dan percaya akademisi adalah ruang untuk menggali, ruang untuk mendeskripsikan, ruang untuk membuat pilihan, ruang untuk melaksanakan, ruang untuk mengevaluasi dan selalu membuat pembaharuan. Maka saya berani di arah seperti itu. Dan terus terang saya tidak takut. Saya juga pengurus, saya pembina 2 alumni, satu kampus terbesar di Indonesia, paling mahal. Saya S2 di situ, pakai yang dituduh itu, MHM. Saya takut saya ketemu dengan kampus. Karena masa kecil saya ingin jadi profesor, tapi nggak punya uang. Jadi birokrat dan diluarkan sama Pak Wakil Ketua. Kami ketemu di Sumatera Utara, padahal entah saya di mana, beliau di mana. Saya ketemu di Sumatera Utara. Kadang-kadang saya dimarahin juga sama beliau. Ikatan alumni memang kadang pada waktu menantikan hangat. Tapi kalau berjalan kadang lupa juga. Hanya orang-orang gila lah yang bisa menggerakkan alumni, Pak. Bapak bertiga. Hanya orang gila lah yang bisa menggerakkan alumni. Mengapa seperti itu? Karena mereka semua sudah akademisi, semua punya kegiatan, semua punya kepentingan, semua batas waktunya 24 jam. Jadi ada orang gila, Pak. Mudah-mudahan Bapak bertiga orang gila itu. Kalau Bapak gak gila, kalau normal-normal aja Pak, silakan aja mundur. Seperti itu Pak. Jadi ini persis seperti mengurus organisasi kemasyarakatan. Nanti kalian yang depan sana, hanya orang gila yang bisa mengurus itu. Ya Pak ya, karena kantong kiri, kantong kanan selalu akan keluar. Demikian juga kantong belakang. Kalau Bapak Ibu mengharapkan sesuatu dari alumni selesai sudah. Beliau bertiga ini sudah siap untuk itu. Jadi harapan saya kepada pengurus, terutama para ketua, baik itu PPS maupun MIA dan MH, kantong mereka sudah lagi bukan 5, bukan 6, tapi mungkin sudah 9. Dari 2 itu untuk ikatan alumni, yang 5 lagi untuk yang lain-lain. Gitu ya Pak. Oke. Nah untuk itu saya sampaikan selamat kepada pembentukan ikatan alumni program pasca rencana UMI, program magister ilmu administrasi UMI, dan program magister ilmu hukum UMI. Saya ini cerita karena saya tinggal di Bahasa sebagai pendidikan. Pendidikan Sumatera Utara sekarang ini berada pada peringkat ke-27 dari 34
Provinsi Indonesia sangat prihatin. Ada di sini kata beberapa guru, sudah barang ke guru katanya. Jadi 27 dari 34 provinsi, malu sekali kita. Kami ingin membawa 2021 masih menjadi 15 besar dengan program Gerak Maju Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara. Sudah ada dokumennya sekitar 5-10 halaman. Ada 14 faktor, 156 kriteria. Salah satu adalah kebersihan fisik, baru kita kepada substansinya. Seiring dengan itu, ditugaskan lagi, kami sudah bikin gerakan melayani dengan hati. Jadi, kalau melayani dengan hati, the first public, itu pertanyaannya, siapakah pabrik pertama? Drone di atas. Saya penganut teori revolusi kelima manajemen SDM. Mohon maaf kalau ada apa ini pakar SDM. Saya penganut dan saya salah satu mau menggagas itu. Revolusi kelima manajemen SDM. Pertanyaan pertama dalam revolusi kelima manajemen SDM adalah seperti yang dikatakan David Carrington sekitar 1986 dalam bukunya The Human Resource Development. Disebutkan di sana segala sesuatu boleh sirna, tetapi apabila ditangani oleh manusia maka dia akan muncul kembali. Tetapi segala sesuatu yang ada dan mudah apabila ditangani oleh manusia yang salah maka sirna lagi. Kira-kira begitu dia mengatakan. Jadi saya sekarang mencoba membuat satu deskripsi. Siapakah pabrik pertama? Banyak orang mengatakan pabrik pertama itu pelanggan. Bagi saya tidak. The first public adalah saya. Jadi kalau saya tidak ingin dibohongi, jangan bohongi orang lain. Kalau saya tidak ingin dilama-lamain, jangan lama-lamakan orang lain. Kalau saya ingin disantun, santunkanlah orang lain. Kalau saya ingin cepat, maka cepatkanlah orang lain. Itu yang mencoba saya bawa sekarang di Provinsi Sumatera Utara. Dan saya bersyukur di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Wagub didukung penuh oleh lembaga DPRD. Hari-hari Pak Wakil saya laporkan, Pak Gubernur sudah menandatangani melayani dengan hati. Melayani dengan hati adalah one revolution public servant. Berikut mungkin di kampus ini. Kalau berbagai kampus agak anti sama alumni karena dikira alumni mau mencaplok, tapi dari sana itu. Siapakah market utama kampus ini? The marketing is alumni. Kalau alumni sudah bekerja dan bercerita sama orang kalau UNMI itu yang terbaik, maka datanglah mahasiswa. Tetapi kalau alumni dia diam saja, selesai juga kampus itu. Jadi paradigma lama bahwa alumni ingin menghegemoni pemilikan kampus dan pengelola kampus itu sangat besar. Kampus harus mengedepankan alumni sebagai tenaga pemasaran. Kita lihat coba ITB. Alumni paling tua di Indonesia sampai hari ini masih ITB. Jaringan ITB. Nomor 2 UI, nomor 3 UGM, nomor 4 UNPAD. Sekarang menyusul mulai ITS, menyusul Erlangga, bahkan yang sekarang fenomenal yang baru negeri, ada negeri masih negeri yang saya ngomongkan, Brawijaya. Swasta yang paling hebat alumni adalah kira masih di bawah panji-panji keagamaan, tapi luar biasa mereka. Mereka bisa mencari-cari laba-laba yang disebutkan menjadi populer sekitar awal 80-an. Disebutkan bahwa yang menguasai dunia adalah orang yang bisa membentuk dari laba-laba. Dan sekarang sudah terjadi. Kita lihat Indomaret, kita lihat Alfamart, semua mereka dari desa sampai ke dusun, dari desa sampai ke dusun sama-sama juga itu. Dari kota sampai ke mudik, semua selesai. Bagaimana dengan kita, teman-teman, anak putra putri bangsa? Wahai putra putri bangsaku, engkau sekarang berada di mana? Mau dibawa kemana wajah Republik Indonesia dengan kancah internasional? Kalau kita masih saja saling benci dan saling memaki, maka damaikanlah hati dan pikiran untuk bangsa dan negara ini. Melalui siapa yang paling bisa melakukan
Revolusi perubahan tidak harus berdarah-darah. Revolusi perubahan tidak harus merusak prasarana umum. Revolusi pemberian pendapat tidak harus menyakiti orang lain, tetapi lakukanlah secara akademis. Itulah fungsi alumni. Mantap. Ajaklah adik-adik itu menjadi yang akademik untuk membawa bangsa ini. Jangan pernah kita satu sama lain bersaudara bersaing. Bersainglah kita dengan bangsa-bangsa yang sudah terlanjur. Saya istilahnya terlanjur, karena tidak ada yang tidak bisa dikejar. Kata ayah ibu saya, mohon maaf lah, ibu saya menyatakan ada satu sudah dikejar di dunia ini, hanya usia. Itu kata bapak saya, Lasro. Waktu saya berangkat ke Jakarta pada usia 16 tahun, karena saya nakal di kampung sama usir sana. Saya diusir ke Jakarta, bukan berangkat diusir, karena saya nakal. Kamu ke Jakarta, Lasro. Tapi ingat ya, ada satu modalmu, jangan pernah kamu tidak hormat sama orang yang lebih tua, karena hanya satu yang tidak bisa dikejar di dunia ini, usia. Yang lain bisa dikejar. Artinya saya ingin katakan bahwa Indonesia bisa lebih hebat dari China, bisa lebih hebat dari Amerika, bisa lebih hebat dari Jepang, kalau alumni ini mau. Mantap. Mudah-mudahan mau. Saya kira itu yang pesan nasionalnya, pesan kedaerahan adalah bantulah. Mari kita saling membantu. Sumatera Utara sekarang banyak ketinggalan. Anggaran kita hanya 14,sekian triliun. Mungkin akan menurun menjadi 13,sekian triliun. Bapak Ibu, kelihatan angka itu luar biasa. Tetapi ternyata anggaran pembangunan di dalamnya ada 4,2 triliun. Mungkin pada tahun 2021 ada 3,2 triliun karena terjadi koreksi terhadap penerimaan daerah akibat pandemi Covid. Nah, untuk itu apa jalannya? Memang di dalam perekonomian dia masih akan menjadi lebih stimulus, tetapi sesungguhnya secara mikro dia tidak akan mampu lagi untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi itu. Maka peran akademisi yang ada di masyarakat dan di kampus adalah menjadi stimulus pertumbuhan manusia Sumatera Utara, lepas pribadi dan pribadi lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya. Kita termasuk kelompok yang dilakukan para ketua. Jadi saya kira para pahlawan bertiga ini, saya sebutkan tadi orang gila akan menjadi bagian dari katalisator, bagian dari dinamisator, akan bagian dari inspirator, akan bagian dari motivator untuk membawa rekan-rekan ini berkiprah dalam kebangsaan, berkiprah dalam kemasyarakatan, karena kita sesungguhnya adalah umat dunia yang sedang berada di Indonesia. Maka kita tidak boleh kalah dengan negara-negara yang terlanjur di depan kita. Saya tidak percaya itu. Nah, untuk ahli kata, mohon maaf saya tidak membacakan tadi karena di sini kami juga di sini. Yang kedua, saya mohon maaf sebagai putra bangsa, putra Sumatera Utara, belum bisa berbuat banyak. Saya harus mohon maaf itu. Padahal saya ada di sini, adik-adik saya di sini belum bisa berbuat banyak. Yang ketiga, kalau ada hal yang masih kurang di dalam kami, berikan kami teguran. Kalau ada hal-hal yang sudah terlihat di masyarakat, silakan kita ambilkan semata-mata ketentuan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada sesuatu yang pelayanan kami buruk, tolong kami disampaikan. Saya terbuka di 2 kantor, satu di Cikitiro, satu di Wahid Hasim. Mudah-mudahan kami bisa paling tidak menenangkan hati kalau kita bisa menuntaskan tugas ini dengan baik. Itulah pesan-pesan Pak Gubernur yang selalu menyatakan mari jujur, mari benar, mari berani, mari tulus, mari ikhlas untuk mewujudkan Sumatera Utara bermartabat, Indonesia maju, Ukmi Jaya, alumni Kompak. Nah, nanti kita bisa alumni Kompak. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila sesuatu ada dari pertemuan ini semata-mata karena Bapak Ibu dimuliakan Allah, dan apabila ada yang kurang dari apa saya ucapkan, itu semata-mata melalui doa restu Bapak Ibu. Saya akan belajar dan belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.